Hidup itu kadang naik, kadang turun, tetaplah semangat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah nih, seneng banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, share lagi aktivitas aku teman-teman sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis. Di sini tuh lagi pagi hari ya. Ini aku udah buka jendela, udah buka tirai biar supaya udara ke dalam rumah itu bisa masuk. Ya dibukain semua jendela ya. Ini tuh udaranya cukup seger ya di pagi hari. Tadi malam tuh hujan. Seperti biasa sekarang di tempat aku tuh hujan terus, teman-teman. Alhamdulillah ya, berkah. Ya, tetapi di rumah aku tuh bocor, jadi ya sedikit effort gitu untuk ngepel-ngepel karena bocornya itu nggak bisa ditampung. Bocornya itu di dinding, teman-teman. Jadi dia ngalir ke dinding terus ke lantai. Alhasil lantainya itu banjir air sekira hampir semata kaki, teman-teman. Jadi itu nguras dan ngepel. Ya alhamdulillah dinikmatin aja ya, namanya juga masih ngontrak. Dan di sini aku lanjut mau masak. Aku udah prepare masak duluan, tapi nggak aku record. Dan ini udah aku siapin semua bahan masakannya. Di sini aku mau masak ikan dan ikan yang udah aku goreng, teman-teman. Untuk ikan rencana aku mau tumis cabai hijau dan di sini aku lagi blender. Ini tuh blender bumbu yang sudah aku haluskan. Itu tuh ada bumbu bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Rencana aku mau bikin balado. Dan untuk balado itu ada teri, ada isi-isi ayam kayak bagian rempoloynya itu loh teman-teman, atau hati gitulah ya. Itu rencana mau digoreng di balado dan dicampur sama teri sama terong. Dan untuk ikan aku mau tumis cabai hijau ya. Dan di sini untuk menu masakan seperti biasa tetap yang hemat. Karena hemat itu penting, dengan kita berhemat, budget bisa kita alokasikan budget belanjanya itu ke hal lain gitu atau hal yang lebih bermanfaat ya. Karena kalau misalnya untuk makan sehari-hari aja kita udah boros, bagaimana untuk kebutuhan budget yang lain? Jadi harus pinter-pinternya mamanya ya. Oke, di sini aku sambil masak, sambil cuci piring ya teman-teman. Jadi biar supaya cepat selesai. Kalau udah satset kayak gini tuh rasanya bikin enak ya, bikin tenang juga kalau udah selesai dan cepat selesai untuk kerjaan di dapur. Di sini udah aku goreng bagian isi ayam itu yang kecil-kecilnya atau hati atau jantung atau apalah ya namanya. Pokoknya di bagian isi ayam itu teman-teman. Dan itu tuh gorengnya nggak terlalu kering banget gitu, yang penting udah masak aja. Dan ini udah aku tumis untuk cabe untuk bawang merah sama bawang bombaynya dan bawang putih. Dan untuk cabe merah, cabe hijau sama tomat, serai, daun salam, daun jeruk udah aku masukkan juga ya sama jahe. Diaduk-aduk merata sampai benar-benar wangi, baru dikasih sesening garam masako roiko dan sedikit micin ya, ditambahin sedikit air, baru dimasukkan deh untuk ikannya. Kalau aku tumis cabai hijau seperti ini tuh wanginya keluar teman-teman kalau kita pakai jahe, serai sama kunyit apa daun salam sama daun jeruk itu tuh wangi banget. Dan ini tuh aku nggak lupa ditambahin daun bawang ya, biar supaya keluar rasa manis-manisnya dan wangi dari daun bawangnya. Jadi masakan aku kali ini untuk menu ikan itu 20.000, untuk menu balado isi ayam, jantung ayam itu tuh belinya 5.000 doang ya teman-teman. Jadi 25.000. Alhamdulillah ya 25.000 udah bisa buat makan dari pagi sampai ke malam nih. Dan menunya juga enak dan bervariasi. Dan di sini menu yang kedua ini tuh ada balado jantung ayamnya sama teri sama terong. Ini udah aku kasih seasoning, udah aku tumis-tumis untuk cabenya. Ditumis sampai benar-benar tanak, baru deh aku masukkan si jantung ayamnya sama teri sama terongnya nih. Jadi terinya itu sisa-sisa ya dari yang aku belanja yang 2 minggu kemarin teman-teman, dan terongnya juga sisa nih 1 biji dari yang aku belanja kemarin.
jadi masih ada sisa. Dan alhamdulillah udah selesai nih menu yang kedua. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, masakan yang seperti ini aja tuh udah enak banget ya, bikin nambah-nambah nasi teman-teman. Apalagi kalau dimakan pas hangat-hangat. Kalau anak-anak tuh suka yang ikan cabai hijau aja ya. Kalau balado tuh jarang banget mereka. Terkecuali telur di balado mereka tetap makan. Karena menurut mereka kalau telur di balado itu nggak begitu pedes ya kalau mamanya yang buat. Beda kalau halnya beli di luar ya mungkin sedikit pedes karena di sini tuh rata-rata orang Minang kalau cabai itu nggak pedes nggak sedap rasanya gitu. Kalau aku tuh jarang banget suka cabai yang pedes teman-teman, makanya aku suka beli cabai Aceh dibandingkan cabai gunung Medan atau cabai gunung Padang nih. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya bersih-bersih meja kompor ya. Tadi udah selesai, di sini aku lanjut sapu menyapu. Kalian lagi apa teman-teman? Nonton video aku di jam berapa nih nontoninnya? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Semoga bisa melaksanakan ibadah puasa nanti dengan tenang, dengan sehat, bareng keluarga ya. Jaga kesehatannya teman-teman, karena sekarang musim hujan, sering dingin di luar. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai jaga kesehatan ya bakalan tumbang teman-teman. Karena anak-anak aku tuh juga di rumah udah pada sakit ya, Bang Hamam Teh Ilia juga udah sakit ya, batuk, pilek, teman-teman. Padahal aku udah jaga ya kondisi ruangan di rumah aku tuh dalam keadaan bersih, rapi, pokoknya jauh dari kata debu ya. Karena debu atau bulu-bulu halus itu biasa bikin batuk sama pilek, teman-teman. Bisa bersin-bersin gitu. Dan ternyata udara di luar itu cukup kuat ya, cukup menyengat karena terus-terusan hujan nih. Jadi dingin cuacanya dan bikin anak-anak itu ya dingin di dalam. Mungkin juga karena faktor makanan ya, makanan itu nggak dijaga ya, sering makan jajan, es atau makanan yang nggak sehat lainnya lah ya teman-teman. Makanya bisa batuk akhirnya. Ya sabar aja lah, yang penting kita ikhtiar berusaha untuk tetap kasih obat. Kalau masalah sembuh atau enggaknya itu ya kita pasrahkan sama Allah. Aku tuh udah di titik pasrah teman-teman karena udah 3 hari tuh Bang Amam batuk. Jadi aku udah di titik pasrah. Nanti kalau misalnya makin parah ya aku segera bawa ke dokter aja sih gitu. Memang sih ada BPJS, cuman nunggu-nunggu BPJS ini sih lama teman-teman. Nunggunya itu yang kita nggak ada waktu ya, karena kita kan bukan ngurusin satu hal aja, ngurus ini, ngurus itu. Apalagi aku tuh yang punya anak bayi ya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku udah bersihkan di bagian ruang TV dan udah bersih ya di bagian ruang TV. Tadi itu cukup berantakan ya, namanya juga punya anak kecil di rumah ya, jadi berantakan banget. Dan ini tuh aku udah bersihkan di bagian kamar. Untuk kamar ya alhamdulillah nggak begitu berantakan. Paling untuk spray perlu digebar-gebar pakai sapu lidi biar supaya pasirnya itu turun. Kalau spray nggak begitu berantakan karena aku tuh pakai kancing peniti teman-teman. Jadi kancing peniti itu wajib ada di setiap sudut spraynya. Itu tuh kancing peniti yang besar itu loh. Jadi nggak geser sana, nggak geser sini untuk spraynya. Jadi enak banget gitu ya. Membantu aku lah ya, worth it lah ya untuk si kancing penitinya. Dan ini aku tilam bawah, aku angkat, aku bawa keluar dan aku gepar-gepar pakai sapu lidi di luar biar supaya pasirnya itu turun. Dan ini aku lanjut sapu-sapu untuk lantainya ya. Gimana nih cuaca di tempat kalian teman-teman? Apa juga hujan? Sama di tempat aku setiap harinya hujan terus. Kalau siang ya lumayan lah ya, mendung-mendung syahdu dan tidak hujan, masih ada angin-angin yang bisa mengeringkan pakaian aku di depan rumah. Jadi ya sedikit membantu gitu. Dan itu suami aku baru pulang beli nasi adik Hilya. Aku tuh nggak sempat masak nasinya sekarang karena adik Hilya juga demam, batuk ya, pilek. Jadi rewel gitu teman-teman. Kalau aku jauh aja udah nangis gitu, kayak nggak mau jauh-jauh dari mamanya ya. Apalagi pas kegiatan Bang Hamam kemarin sekolah itu tuh kan pergi ke Pekanbaru. Jadi adik Hilya itu tinggal sama ibunya sama atoknya di rumah.
Alhasil dia tuh demam teman-teman. Dari situlah awal mula Adik Ilya tuh bisa demam ya karena ditinggal mamanya mungkin nggak netek ya. Jadi susunya itu dikasih pakai sendok gitu karena Adik Ilya itu nggak pandai ngedot teman-teman. Jadi disulangin pakai sendok sama ibunya atau adiknya aku. Jadi ya mungkin dia kecarian mamanya satu harian sampai jam 10 malam. Aku baru pulang teman-teman. Dari jam 6 pagi aku udah pergi. Jadi rasanya dia itu kayak kecariannya satu harian. Ya Masya Allah tabarakallah. Semoga sehat selalu ya Adik Ilya. Dan di sini aku lanjut jemurin pakaian dan ini dia teman-teman mendung tapi ada sedikit cahaya matahari ya. Semoga nanti pas di bulan puasa itu cuacanya cerah-cerah banget gitu ya. Jadi biar supaya kita bisa semangat, kita bisa sehat. Kalau sehat menjalani aktivitas puasa itu kayak lebih enak ya teman-teman, lebih semangat kitanya. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya buat bersihkan pakaian. Untuk pakaian ini mau aku setrika, tapi aku pilih dulu mana yang perlu dimasukkan ke dalam lemari karena ini tuh kan enggak semuanya aku setrika ya teman-teman. Di sini aku lanjut mau setrika dulu dan ini tuh untuk videonya enggak semua aku tag karena memang riweuh juga. Adik Ilya itu udah nangis-nangis di sini ya. Cuman karena mamanya mau cepet-cepet selesai jadi ya mamanya terusin aja. Mumpung anaknya juga ya, di bawah ini ya sambil main sama Bang Hubu, main buku, ya segala macem lah mainan yang ada di bawah ini dimainkan. Jadi kalau kita punya anak kecil di rumah ya gimana ya teman-teman, harus banyakin sabar aja sih. Kalau capek istirahat ya. Kalau aku seperti itu. Memang capek banget setiap hari harus ngonten, setiap hari tetap tuh bersihkan rumah walaupun kita dalam keadaan capek. Tapi kita tetap harus semangat nih, semangat bersihkan rumah. Apalagi kalau udah capek rasanya mau tidur, tapi cucian piring masih numpuk ya tetap dibersihkan ya, namanya juga ibu rumah tangga. Jadi aku tuh ya walaupun capek, lelah seperti itu aku tetap bahagia ya. Karena bahagianya aku, tenangnya aku tuh kalau rumah udah bersih, kalau rumah udah rapi, kalau pakaian udah dilipat, udah disetrika, kalau anak-anak sehat, udah makan, udah mandi, udah terpenuhi lah semuanya. Itu tuh bikin aku senang, happy dan tenang. Teman-teman gimana nih kondisi keuangan kalian mau menyambut bulan suci Ramadan? Semoga baik-baik saja ya. Tetaplah berhemat setiap harinya karena hal-hal yang kita beli itu tuh hanya kesenangan atau keinginan kita semata teman-teman. Kalau memang kita butuhnya dalam jangka waktu panjang ya nggak apa-apa kita beli, tapi kalau butuhnya cuma sebentar ya ditahan aja dulu. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Oke, ini video suami aku lagi nyemen lantai untuk lapangan basket. Jadi kan ada yang nanya nih kerjaan suami aku tuh apa ya, dia tuh ada buka usaha bengkel Andro Jaya Las ya untuk las dan konstruksi. Jadi bagian bikin-bikin besinya lah teman-teman. Makanya ada proyek seperti ini tuh suami aku yang ambil. Mudah-mudahan ada tender besar lah ya yang berapa miliar gitu ya, syukur banget, amin ya. Dan ini tuh videonya udah mau selesai ya teman-teman. Sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di vlog-vlog aku yang berikutnya. Assalamualaikum, bye.